Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu yang bergabung di Zoom maupun di Webex. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pemaparan ya, materi tentang bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh atau bagaimana mengelola kelas online. Misalnya pada kesempatan ini telah bergabung bersama kita ya, ada pemateri Pak Asmar, beliau salah satu ketua guru matematik ya Pak Asmar ya, Pasar. Untuk menggunakan yang sebaik mungkin saya memberikan nantinya host kepada Bapak sambil saya juga melakukan salat asar dulu. Selanjutnya teman-teman insyaallah tanya jawab. Saya kira silakan Pak Asmar untuk melanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Silakan Pak Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya sudah berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi host Mas. Mas sudah jadi host, silakan Mas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari sini. Selama beberapa hari ya, teman-teman sejawat dimanapun berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang penting belakang tangan. Berbagi terkait materi kelas digital. Tidak pakai tangan apa? Tolong yang lain orang di Ini kau fokus ke sini. Kita fokus blitz. Assalamualaikum yang lain orangnya di mute dulu supaya nggak kedengaran mengganggu yang materi. Ya, baik Bapak Ibu. Pada masa-masa sekarang ini, negeri kita sedang diuji dengan wabah, ya, corona yang juga menimpa negara-negara yang lainnya. Yang akhirnya pemerintah kita mengambil kebijakan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh, memindahkan kelas yang biasa kita bertemu dengan anak didik kita menjadi kelas-kelas digital, kelas-kelas online. Nah, bagi sebagian guru mungkin ini hal yang mendadak karena mungkin tidak terbiasa dengan kelas digital tersebut, tidak terbiasa membuat kelas online atau tidak terbiasa berinteraksi secara online dengan anak didik. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk berbagi sedikit. Saya kira di luar sana banyak sekali teman-teman juga yang sudah sering berinteraksi dengan kelas digital di berbagai daerah. Banyak teman-teman yang menjadi duta rumah belajar misalnya dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mendahului dengan beberapa
penjelasan terkait kelas digital ini sebelum kita akan praktek sebentar. Jadi yang pertama, kelas digital ini adalah kelas yang merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi, menggunakan internet. Semuanya kita lakukan seperti itu, baik itu persiapannya, pelaksanaannya. Dalam hal ini internet. Kelas ini bukan hanya sekedar tempat untuk memberi tugas, Bapak Ibu. Kita lihat akhir-akhir ini itu muncullah berbagai macam grup yang akhirnya menyibukkan kita di grup-grup tersebut. Nah, yang buat stres itu Ya. kelas online tersebut, sehingga Ikbud berita-berita beberapa saat yang lalu itu ada beberapa layanan yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk pembelajaran berbasis online. Misalnya rumah belajar. Jadi rumah belajar bisa diakses oleh anak didik kita. Mudah-mudahan ini isinya sudah banyak ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan punya Google Suite atau Google Classroom nantinya yang akan kita praktekkan misalnya. Kemudian bisa masuk di kelas pintar menggunakan Microsoft Office 365. Di sana ada kelas notebook kalau salah ya. Kemudian ada Teams. Kemudian kita bisa menggunakan Kuiper. Ruang Guru juga memberikan paket gratis di masa-masa ini. Kemudian ada Sekolahmu dan Zenius. Semua layanan online ini menyediakan materi pembelajaran, ada yang menyiapkan video dan seterusnya yang anak-anak didik kita bisa akses secara gratis, yang berbayar pun digratiskan untuk masa-masa seperti ini. Nah, ini yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang basisnya video conference, LMS misalnya sebelum itu, yang LMS bagi Bapak Ibu yang ingin mengelola kelas online bisa menggunakan berbagai macam learning management system. Misalnya pakai Moodle. Ya, mungkin ada yang familiar pakai Moodle, bisa mengembangkan kelas online-nya di Moodle. Kemudian Microsoft Teams, ada yang mau pakai Edmodo, ada yang Kuiper School, Kuiper ini juga LMS, Edmodo juga LMS. Kemudian Google Classroom juga LMS. Psikologi ini juga LMS. Jadi LMS ini komplit Bapak Ibu. Komplit, kita bisa memberikan materi di situ. Kita bisa mengadakan diskusi dengan anak didik di situ, bisa memberikan penugasan, jadi komplit. Ya, komplit sebagai kelas untuk belajar secara online. Learning management system ini banyak, silakan kita pilih mana yang kita rasa familiar untuk kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan interaksi dengan anak didik kita melalui video conference, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sekarang ini lagi kita lakukan. Oh, maaf.
Sementara yang kita lakukan sekarang dengan menggunakan Zoom ini salah satu fasilitas untuk video conference untuk kita berinteraksi dengan anak didik kita tatap muka walaupun dari tempat yang berbeda. Kita bisa menggunakan Webex walaupun ada yang berbayar, ada yang kita bisa coba yang gratisan misalnya Bapak Ibu, waktunya terbatas 1 jam saja kalau tidak salah ya untuk Webex. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan Zoom. Kalau yang free, yang gratisan sampai 40 menit. Paling tidak bisa untuk menyapa mereka, menanyakan kondisi mereka. Ya, sebaiknya jangan dikasih tugas di Zoom. Ya, di situ kita interaksi mungkin, menyapa mereka karena lama tidak pernah ketemu, menanyakan kabarnya, menanyakan bagaimana tentang tugas-tugas yang kita berikan di kelas online-nya, dan seterusnya. Selain itu kita bisa menggunakan Google Meet misalnya, Microsoft Teams, juga Blue Jeans. Ini semua di antara beberapa fasilitas yang kita bisa gunakan untuk interaksi melalui video conference dengan anak-anak didik kita. Tentunya semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau mau kita lihat, silakan saja kita coba-coba explore seperti apa fasilitas-fasilitas ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk hari ini saya hanya akan memperkenalkan satu LMS saja karena waktu kita terbatas. Kita memilih yang paling mudah gitu. Yang paling mudah bisa kita gunakan. Bapak Ibu ya. Kita akan berkenalan, berbagi dengan Google Classroom. Saya tahu teman-teman sebagian besar guru banyak yang menggunakan Google Classroom. Tadi saya sempat mendengar di Vicon dengan pengawas tadi, beberapa kepala sekolah dan pengawas menyampaikan bahwa mereka ada yang menggunakan Google Classroom. Mengapa ini kita pilih? Pertama, ini servernya andal Bapak Ibu. Ya, servernya punya Google. Kemudian karena begitu handal, mudah untuk diakses, ya, gampang kita mengaksesnya, tidak sulit. Kemudian yang kedua, semua fasilitas yang ada di Google Suite itu terintegrasi dengan Google Classroom. Fasilitas-fasilitas yang ada. Kita nanti mau buat kuis, bisa langsung terintegrasi dan seterusnya. Kemudian tampilannya sederhana, mudah kita gunakan. Jadi tidak terlalu banyak pilihan macam-macam, tidak terlalu banyak fitur-fitur yang bermacam-macam. Kita nanti hanya akan ketemu dengan 4 fitur umumnya. Ada forumnya, ada penugasannya, ada peserta di kelasnya, dan kemudian ada penilaiannya. Jadi tidak banyak, sehingga mudah bagi Bapak dan Ibu nanti menggunakannya. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengaktifkan Google Classroom ini? Pertama, kita buka situs ini, classroomgoogle.com. Nanti Bapak Ibu silakan join menggunakan akun Gmail masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita akan praktek saja. Ya, kita akan praktek saja langsung. Bagaimana kita membuat kelas, mengulang kelas, dan seterusnya dengan
pakai HP dengan HP dengan halo. Sementara di jalan ini. Tunggu. Tanya Kenapa tidak keluar Mas? aktif nih. Tidak ada suaranya. Aku mau bilang iya. Kayaknya kita yang oke. Baik Bapak Ibu, ada tadi saya lihat ada yang resen, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan, saya ulangi ya. Jadi tadi Bapak Ibu untuk membuka kelas ini memulainya silakan Bapak Ibu masuk di situs ini classroomgoogle.com. Kita mulai masuk classroomgoogle.com. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan join menggunakan akun Gmail. Makanya ini sangat mudah kita pakai karena saya kira semua kita punya akun Gmail. Sebenarnya banyak pilihan yang lain, cuma misalnya kalau kita menggunakan Microsoft, tentu kita punya akun Microsoft. Nah sekarang kita join dengan akun Gmail kita Bapak dan Ibu. Kita pilih emailnya, lalu masukkan passwordnya, kemudian kita join. Baik. Nah, di sini saya terbuka layar ini. Di sudut kanan atas ada tanda plus, tanda plus ini tombol yang digunakan untuk membuat kelas bagi guru dan tombol yang digunakan bagi siswa untuk bergabung di kelas nanti yang telah dibuat oleh guru. Karena kita guru, maka kita pertama membuat kelas dulu. Jadi caranya kita mengklik tombol plus ini, lalu kita buat kelas. Nah, di sini ada persyaratan yang diberikan oleh Google, kita terima saja. Terima, sudah paham, lalu kita lanjutkan. Kemudian di sini isikan dengan nama kelas. Taruhlah saya misalnya masukkan kelas 10 MIPA 1. Jadi ada dua yang perlu kita isi di sini, nama kelas, kemudian mapelnya. Mapelnya misalnya Pak Smart. Ya. Ya, Pak Smart, kita lagi buka Chrome ya, Google. Iya, Pak. Enggak nampak ini, yang nampak ini hanya share PowerPoint-nya. Jadi mungkin di close dulu. Oh, sorry. Saya lupa. Ya, Pak. Di close dulu PowerPoint-nya, Pak. Coba di close dulu PowerPoint-nya. Ya, kemudian share kembali menggunakan aplikasi yang terbuka tadi, yang Google itu, Pak. Jadi ya, Pak, silakan share kembali, Pak. Saya diangkat kembali dong, jadi karena nggak, saya tidak bisa share. Oke, Mas, silakan. Silakan, Pak, silakan. Oke. Ya, oke. Ya, oke dong. Saya ulang berarti ya, karena tadi tidak kelihatan.
Baik Bapak Ibu, kita kembali mengulang cara membuat kelas di Google Classroom ini dan seterusnya bagaimana mengelolanya. Pertama kita ketikkan, kita masukkan alamatnya yaitu classroom.google.com. classroom.google.com. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan join menggunakan akun Gmail. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah punya akun Gmail. Saya kira rata-rata punya akun Gmail. Ini akun Gmailnya. Masukkan passwordnya. Lalu kita klik tombol berikutnya. Nah, setelah terbuka, nanti di sini di bagian kanan atas ini ada tombol plus, digunakan untuk membuat kelas yang baru. Kita pilih tombol plus ini, lalu pilih buat kelas. Buat kelas. Nah, ini ada persyaratan dari Google. Ini kita terima, dicentang, lalu lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita wajib mengisikan nama kelas. Misalnya 10 MIPA 1. Kemudian mata pelajarannya, taruhlah misalnya saya mata pelajaran matematika. Bagian kalau mau diisi boleh, enggak diisi juga enggak apa-apa. Ruang mau diisi boleh, enggak diisi juga enggak apa-apa. Ya. Pokoknya paling tidak 2 ini kita isi, nama kelasnya dan mata pelajarannya. Kemudian buat. Kita tunggu beberapa saat. Google Classroom akan membuatkan kelas buat kita. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Kelasnya sudah jadi 10 MIPA 1. Nanti kita lihat di bagian atas ini ada kode kelas. Kode kelas kalau saya tampilkan seperti ini. Inilah yang kita bagi ke siswa, dibagi ke anak-anak nanti supaya mereka bisa join dengan kelas kita. Nanti kita praktekkan bagaimana siswa join dengan kelas kita. Jadi ini dibagi ke siswa, dicatat memang, di copy, dikirim ke WA ketua kelasnya mungkin supaya dibagi di grup kelas. Siswa itu biasanya lebih cepat mahir mereka, terbiasa pakai Facebook misalnya, mahir mereka Bapak Ibu. Nah, ini kelas yang pertama Bapak dan Ibu. Kita lihat fiturnya di sini ada forum. Forum ini kita gunakan untuk memberikan pengumuman yang sifatnya umum, atau kita berikan untuk mendiskusikan satu masalah. Mungkin kita mengangkat masalah terkait misalnya sekarang masalah terkait corona di matematika, kaitannya gimana, bisa kita taruh di sini sehingga nanti semua anak didik bisa berinteraksi, bisa memberikan pendapatnya di forum ini. Gitu ya. Kemudian ada tugas kelas, penugasan. Di sini macam-macam bentuknya, ada yang bentuk tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, dan seterusnya. Sebentar kita akan bahas satu persatu. Kemudian anggota, di sini kita nanti akan melihat siapa-siapa peserta di kelas kita. Siapa siswanya. Oh, ini sudah ada yang masuk nih. Terima kasih, sudah ada 3 orang yang bergabung. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan teman yang lain yang menjadi guru. Misalnya di kelas Bapak ngajar di kelas 10, di situ di kelas 10 ada 3 guru matematika, bisa ditambahkan di sini. Kita tinggal pencet tombol ini, undang pengajar, lalu ketikkan emailnya atau namanya atau emailnya. Lebih aman emailnya kita ketikkan, lalu kita undang. Nanti dia juga punya kesempatan untuk memberikan tugas dan seterusnya. Kalau guru di kelas kita itu, kelas 10 IPA 1 misalnya ada 2 guru matematika yang mengajar di situ. Kemudian di sini nanti fitur untuk mengelola penilaian. Ini belum ada karena kita belum bertugas. Bentar kita praktekkan. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membuat beberapa kelas. Saya contohkan 2 kelas saja misalnya ya. Kita akan membuat lebih dari satu kelas. Ini saya klik untuk buat kelas yang baru. Ini kita klik garis 3 lalu kita pilih kelas. Nah, ini kelas kita sudah ada 4 siswa dalamnya. Sekarang saya klik lagi tombol plus ini, tanda plus, lalu buat kelas. Kita terima persyaratan dari Google, lanjutkan. Kita buat kelas 10, MIPA 2 misalnya. Ini saya kasih nama matematika juga. Buat.
Tunggu beberapa saat. Oke, Bapak Ibu, sekarang kelasnya sudah ada. Ini kode kelasnya untuk siswa di kelas MIPA 2. Kalau ada yang mau join, boleh join di kelas ini Bapak dan Ibu, supaya kita bisa lihat nanti respon dari siswa kepada guru. Oke, sekarang saya sudah punya 2 kelas. Kita lihat, kita sudah punya 2 kelas Bapak dan Ibu, IPA 1 dan IPA 2. Di IPA 1 ada 6 siswa, di IPA 2 sudah ada 3 siswa. Apa yang kita bisa lakukan di kelas ini? Sekarang kita akan memperlihatkan, saya pilih kelas IPA 1. Pertama mungkin kita bisa mengganti temanya. Ya, walaupun ini tidak terlalu penting, kadang-kadang ada yang suka begitu ya, ganti-ganti tema. Mau upload foto, boleh saja. Misalnya ini ada pilihan upload fotonya. Mungkin foto anak walinya ditaruh situ. Contoh misalnya ya. Nah, ini ada foto kelasnya. Ini dia misalnya. Oke. Ini nanti akan menjadi tema untuk kelasnya. Nah, itu cara mengganti tema. Sekarang temanya sudah berubah. Biar anak-anak senang. Oh, ternyata mereka muncul di kelas online. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama kita memberikan pengumuman di kelas ini. Kalau kita mengajar lebih dari 1 kelas, kita punya lebih dari 1 kelas, lalu kita akan memberikan pengumuman yang sama, karena ini awal kali kita mulai kelas online, kita akan berikan pengumuman yang sama, maka cukup sekali saja kita mengumumkan, tidak usah masuk di setiap kelas. Contohnya di sini ya, saya akan buat pengumuman yang pertama kali kita menyapa anak didik kita. Nah, di sini, misalnya saya tulis. Apa kabar? Misalnya seperti itu saja ya. Nah, kabar ini, pesan ini, sapaan ini kita akan kirimkan ke semua kelas yang kita ajar. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat ini ada kelas 10 MIPA 1, ini kita pilih, lalu semua dicentang. Jadi saya akan mengirim ke MIPA 1 dan MIPA 2. Kalau Bapak Ibu punya 10 kelas, ya semuanya dicentang. Lalu kita post. Oke, maka kabar ini akan diterima oleh IPA 1 dan juga oleh IPA 2. Kita lihat IPA 2 di sini. Nah, IPA 2 juga sudah mendapatkan pesan tersebut. Jadi, sekali kita mempost pengumuman, maka semua siswa akan menerima pengumuman tersebut. Baik, berikutnya kita, jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin mendiskusikan sesuatu dengan anak didik kita, maka di sini tempatnya. Sehingga mereka nanti bisa merespon. Contoh misalnya, kita akan mendiskusikan tentang perkembangan data yang positif corona sejak pertama. Misalnya cari data, saya kasih nama judulnya diskusi. Cari data pasien yang positif corona COVID-19 sejak tanggal berapa yang pertama ya? Lupa saya. Misalnya tanggal 1 Maret sampai 20 Maret 2020. Kemudian coba gambarkan data tersebut dalam sebuah grafik. Menurut kamu atau menurut kalian, misalnya fungsi apa yang paling mirip dengan perkembangan
penderita COVID-19 di Indonesia. Nah, nanti kasih catatan Bapak Ibu. Ya. Setiap siswa harus memberikan komentar. Kedua, komentar yang diberikan tidak boleh copy paste dari komentar sebelumnya. Nah, biar nanti seperti itu misalnya ya. Nah, ini kita kirim ke semua kelas, lalu posting. Di sini kita berdiskusi dengan anak didik kita nanti. Kita harapkan mereka nanti akan memberikan komentar terkait masalah yang kita diskusikan ini. Misalnya kayak guru-guru sejarah misalnya. Jangan melulu dikasih tugas. Bapak Ibu bisa saja suruh mereka baca. Coba baca tentang perang Diponegoro misalnya. Menurut kamu apa intisarinya misalnya? Apa pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil di situ? Suruh tulis mereka di sini. Sehingga semua anak didik kita itu enjoy belajar. Mereka tetap bisa mengumpulkan bahan itu, cari bacaan di mana-mana. Kemudian mereka bisa membuat kesimpulan. Kita membiasakan mereka untuk literate, untuk berliterasi. Tidak mesti harus selalu kasih soal, hitung ini, dan seterusnya. Baik. Itu bisa kita buat di forum, sehingga nanti semua akan melihat, wah ini sudah ada yang Pak Zainal, cepat sekali nih, sudah menjawab. Oke Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan tugas di kelas online kita. Di sini Bapak Ibu kita lihat fitur yang kedua, ada tugas kelas. Nah, kita akan latihan beberapa penugasan, baik memberikan tugas, memberikan kuis, memberikan materi, dan seterusnya. Pertama, Bapak Ibu, kita klik tugas ini, setelah itu kita klik buat. Kita pilih buat. Yang pertama, kita kasih materi dulu, jangan langsung tugas. Kasih materi dulu. Jadi, sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya di rumah, ya. Kalau saya menggunakan ini, selalu saya buatkan LKPD dulu tentang materi yang saya ajarkan. Setiap pertemuan itu saya buat LKPD. Setiap pertemuan saya buat LKS ya, dan itu yang saya bagi kepada mereka. Kemudian kita pilih materi, kita bagi materi dulu. Bagi materi. Nah, sini ada judul. Misalnya saya kasih materi pembagian polinom oleh bentuk linear. Nah, sekarang saya ngajar matematika peminatan. Kemudian di sini kita kasih deskripsi, mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Saya kasih misalnya pada materi ini, kepada bahasan ini, pada topik ini, Bapak akan membagi beberapa bahan belajar. Kedua, 1 LKPD. Kedua, video tutorial. Ketiga, misalnya nanti kuis sebagai bahan penilaian. Harap di-download LKPD-nya dan dipelajari, disimak video tutorialnya. Setelah itu mengerjakan kuisnya. Nah, kasih petunjuk. Kemudian setelah itu kita tambahkan, di mana kita menambahkan tugas berupa materi, menambahkan materinya, ini ada tombolnya, tambahkan. Kita klik tambahkan file, karena filenya saya sudah buat di komputer, LKPD-nya, file. Nah, ini ada. Ini tinggal kita tarik saja, atau kita
pilih filenya boleh, mau ditarik drag and drop bisa, kita pilih dari file kita dengan menekan tombol ini juga bisa. Nah, di sini saya akan masukkan file bahan ajarnya. Ini dia, polinom LKPD 3 misalnya. Iya. Nah, ini sudah ada, tinggal di-upload. Maka LKPD tersebut nanti akan tampil di kelas ini. Nih, oke Bapak Ibu, LKPD sudah ada. Kemudian saya akan tambahkan video tutorial sehingga anak-anak itu nanti bisa mempelajari video tersebut. Karena kalau kita hanya berikan buku, mungkin ada yang, atau LKPD mungkin ada yang belum paham, kita bisa kasih video tutorial. Dari mana kok? Saya terbiasa buatkan video sehingga Ini mau mereka bisa tidur pelajari. itu. Videonya saya taruh di YouTube, misalnya Bapak Ibu, di YouTube. Nah, nanti di sini kita kalau tidak hafal URL-nya, mungkin saya pembagian polinom. Saya ingat dulu namanya ya. Pembagian polinom. Iya. Nah, ini misalnya. Saya cari videonya oleh bentuk linear dengan cara, ya ini. Kita bisa cari videonya ini, Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita temukan, maka tambahkan. Kalau Bapak Ibu sudah hafal URL-nya ya, tinggal pilih yang ini, ketikkan di sini alamatnya. Kalau belum hafal ya, ketikkan di sini, cari videonya. Ini sudah ada, tambahkan. Nanti videonya sudah ada. Jadi LKPD-nya sudah ada, videonya sudah ada. Setelah itu, kita akan membagi materi ini ke semua kelas yang kita ajar. Caranya seperti tadi, ini untuk siapa? Kelas IPA 1 dan IPA 2. Ini semua dicentang, IPA 1, IPA 2. Kemudian kalau mau kasih topik biar rapi, topiknya kita kasih topik, buat topik. Topiknya pembagian polinom oleh bentuk linear. Setelah itu kita posting. Nah, begitu langkah-langkah kita membagi materi kepada anak didik kita. Nanti mereka akan melihat, kalau mereka membuka kelasnya, nanti di sini akan terlihat ada postingan terbaru. Postingan terbaru dari saya tadi adalah materi pembagian polinom. Tinggal mereka klik, lalu akan mendownload videonya. Ini videonya kalau mau dinonton di YouTube, dan LKPD-nya tinggal diklik. Kalau mau di-download nanti akan terbuka file PDF dan mereka bisa mendownloadnya. Begitu cara kita memasukkan materi. Itu yang pertama ya, cara memasukkan materi. Berikutnya Bapak Ibu, kita di kelas online selain memberikan materi, kita juga bisa memberikan kuis. Kuis kepada anak didik kita. Bisa memberikan tugas. Tempatnya sama, jadi tugas kelas, kita pilih buat, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan, dan seterusnya. Kalau kita ingin berikan kuis, misalnya saya kasih kuis, ya, nanti setelah belajar LKPD dikasih kuis. Pilih kuis. Nah, oke. Di sini kita kasih judul kayak tadi, pembagian polinom oleh bentuk linear. Petunjuknya namanya sebagai bahan latihan, kerjakan kuis berikut. Waktu pengerjaan kuis paling lambat hari, misalnya Selasa, tanggal 24 Maret. Jangan juga banyak ya Bapak Ibu ya. Kasih waktu lah. Seperti kalau Bapak ngajar hari ini, kasih tugas kira-kira berapa hari. Jangan hari itu harus selesai. Karena siswa itu kan punya banyak tugas dari guru yang lainnya. Nah, apa yang bagus di sini, ketika kita beri kuis, maka Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Formulir. Jadi sudah terintegrasi dengan Google Form untuk membuat kuis. Jadi saat kita pilih menu kuis, tadi kasih judulnya, kasih deskripsinya, langsung klik saja ini, blank quiz. Kita klik blank quiz, maka akan terbuka tab baru, kita bisa membuat
kuis, Bapak Ibu. Kita bisa membuat kuis. Ya, misalnya ini saya kasih nama kuis 1 misalnya. Ya. Kuis 1. Kemudian di sini misalnya mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Ini sudah 11 ya. Tidak apa-apa lah. Contoh. Nah, Bapak dan Ibu, silakan di sini dikasih identitas dulu di awal. Kalau mau pertanyaan awal kasih nama siswa ya, biar semua nanti terekam. Ini diganti dengan jawaban singkat. Nama siswa. Oke, jawab nama siswa, jawaban singkat. Ini dikasih wajib. Diwajibkan. Jadi harus ngisi nama dulu. Kemudian sudah itu kita tambahkan pertanyaan kelas, karena kita tadi ngajar di beberapa kelas. Nah, ini bagusnya pakai pilihan ganda saja. Biar nanti siswa itu tidak nulis, tinggal milih. Misalnya kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2. Jadi mereka tinggal pilih. Ini juga diwajibkan. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa membuat pertanyaannya. Nah, saya sarankan ini di sini dibuat section ya, dibuat pemisah bagian sehingga nanti ada tampilan identitas, ada tampilan soal. Kita klik section ini, lalu kita buat pertanyaan soal. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama misalnya. Sisa dari pembagian polinom bla 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 ya. Gitu aja ya. Contoh ya. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6. Soal. Ini tinggal tambah soal lagi. Hasil bagi, maaf ya, ada yang belum saya lupa. Kalau sudah soal kasih kuncinya. Nah, misalnya ini ada kunci jawaban, kita tinggal klik kunci jawaban, Bapak dan Ibu. Kemudian kasih kuncinya, misalnya ini kuncinya. Nah, di sini kasih skornya. Kalau soalnya cuma 10 nomor ya, satu nomor kasih skor 10 misalnya. Sudah itu selesai, kita buat soal yang kedua, hasil bagi dari pembagian dan seterusnya. Ini kasih kuncinya misalnya 2x tambah 1, 2x kurang 1, 2x tambah 2, 2x kurang 2 misalnya, 2x tambah kurang 3 misalnya. Sudah itu kasih kunci jawaban. Kemudian kasih skor 10. Kalau mau diacak, nanti bisa diacak. Ini tinggal dipilih, diacak optionnya, acak opsi. Nah, ini juga bisa acak opsi. Anggaplah itu soalnya yang akan kita berikan 2 kuis, Bapak dan Ibu. Tinggal diatur, mau dikasih tema boleh, mau disetting, silakan disetting di sini. 1 orang hanya boleh sekali saja menjawab. Batasi tanggapan. Kemudian presentasi ini kita pilih acak urutan. Nanti diacak, soalnya diacak. 10 nomor teracak-acak. Kemudian kuis. Jadikan sebagai kuis. Rilis nilai. Mau segera boleh, mau nanti juga enggak apa-apa, terserah. Oke Bapak Ibu ya. Piring karton mungkin pertanyaannya dari tadi itu matamu tidak tidur kok. Simpan. Nah, selesai. Anggaplah ini kuisnya sudah selesai, tinggal saya close. Tuh mana matanya? Nanti di sini akan ada kuis yang tadi. Apa jauh-jauh? Ini ya, kuis ini sudah ada. Baik. Jadi begitu cara kita memberi kuis kepada didik kita. Lalu setelah kuis yang sudah jadi, kita atur kuis ini untuk siapa saja, untuk IPA 1, IPA 2. Kemudian setelah itu kita beri skor maksimum 100, waktunya kapan ini diatur, kita pilih waktu. Waktunya
sampai besok tanggal 24 misalnya. Jam berapa? Sampai tengah malam. Jadi waktunya sampai jam 11.59. Topiknya, tadi topiknya pembagian polinom oleh bentuk linear. Setelah itu kita tugaskan, dipencet tombol tugaskan. Maka kuis ini akan terkirim ke semua kelas yang kita punya. Ini Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini sudah ada dua bagian yang terisi dari topik pembagian polinom. Pertama ada materi, yang kedua ada kuis. Seperti itu. Bapak Ibu, nanti di sini di anggota akan saya lihat. Sekarang sudah ada beberapa orang siswa. Dan di fitur nilai kita lihat akan tampil kolom untuk kuis yang sudah kita berikan tadi. Nah ini ya. Di sini sudah tampil. Untuk kuis pertama, waktunya sampai besok itu sudah muncul tempat kita memberi nilai. Bagi siswa-siswa nanti yang sudah mengerjakan atau menyelesaikan kuis yang kita berikan tadi. Itu cara kita membagi kuis kepada anak didik kita. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau saya lanjut saja dulu? Aku mau dimakan ini. Ada yang bertanya nih. Tahu ya? Ini yang minum-minuman. siapa yang bertanya? Oh ini ya. Oke. Silakan Bu. Ibu Marwati silakan, saya sudah unmute, sudah bisa bicara. Ibu Rahmawati juga. Yang raise hand saya sudah aktifkan, silakan berbicara. Ibu Karena tangan muncul. Ibu Rahmawati, apa yang mau ditanyakan Bu? Silakan. SMA 1 Luwu. Ada ya Bu? Sama satu lu ada ya. Oh, enggak jadi. Bertanya sama Ibu Rahma. Ibu Marawati Nasir. Enggak jadi. Ini ada Ibu Nurna Nelly. Silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan? Ibu Arni Indawati, apa yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu. Apa itu? Bapak Ibu yang raise hand, yang angkat tangan itu berarti mau bertanya ya. Kalau ndak angkat tangan berarti tidak. Ini siapa nih? Ada lagi? Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Atau saya lower hand dulu ya, yang memang tidak jadi bertanya, saya turunkan tangannya. Oke Bapak Ibu yang tidak jadi bertanya, tolong tangannya diturunkan supaya kita tahu siapa yang mau bertanya. Halo. Ya. Ya. Dari siapa Pak? Itu. Ya dari Hasim SMA 5 Goa. Oh iya silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Ini tadi kan ditugaskan ke semua kelas.
Iya. Bisa tidak misalnya kami atur, katakanlah nanti pada jam belajarnya kelas tertentu baru diberikan pertanyaan itu. Bisa Pak, nanti saja kalau jam tertentu Bapak mau belikan silakan. Jadi nanti pas Bapak buat, ketika buat ditugaskan ke kelas yang memang mau dikirimkan saja. Iya. Artinya waktunya juga mungkin 2 jam pelajaran lah. Ya, begini Pak ya. Jadi kelas online ini bentuknya sedikit beda dengan kelas tatap muka yang kita berikan. Jadi Bapak tidak mengapa memberikan materi itu dari awal sehingga mereka punya waktu untuk mempelajarinya. Kan anak-anak ini sekarang kan punya waktu yang cukup banyak di rumah. Jadi ketika kita berikan materi, kita juga berikan waktu yang cukup untuk mereka membaca materi itu, paham, tanya jawab. Kita berikan kesempatan mereka diskusi di grup atau di forum terkait materi sampai mereka nanti saatnya mengerjakan kuisnya kalau ada kuis. Jadi jangan, tidak mesti harus saya mau ngajar sebentar, misalnya ngajar besok jam 7 pagi, sebelum jam 7 baru dikasih. Dari sekarang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita berikan saja, kita kasih waktu yang longgar. Kalau kuisnya kan bisa kita atur waktunya, kalau mau atur waktunya sehingga nanti anak-anak boleh membuka kuisnya. Iya. Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, ini Pak Haryono yang juga dari Enrekang, SMA 8 Enrekang yang lagi raise hand. Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, ada Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Syamati tadi, ini kan menambahkan kelas belum ada. Bagaimana caranya menambahkan siswa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah format untuk tugasnya anak-anak ini bisa enggak dalam bentuk Word atau PPT, PowerPoint? Saya kira itu saja Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi anak-anak itu bisa mengirim jawaban. Apa namanya yang pertama tadi? Menambahkan siswa ya Pak? Iya, menambahkan siswa. Kalau yang saya sering lakukan, saya mengundang siswa. Mereka masuk di kelas sendiri melalui kode kelas. Karena kalau kita yang menambahkan, mesti Bapak Ibu harus tahu emailnya anak-anak itu. Nah kan kita kerepotan. Jadi kayak tadi itu kode kelas itu kita bagi. Jadi tadi kan ada kode kelas ya Pak. Kode kelasnya kita bagi. Di setiap kelas itu ada kode kelasnya. Ini misalnya kode kelasnya. Ini yang kita bagi. Lalu kita berikan panduan ke anak-anak untuk bergabung di kelas. Caranya hampir sama dengan tadi kita. Saya contohkan ya Pak. Ini kode kelasnya saya akan buka. Tidak usah saya contohkan. Halo Pak. Pak Haryono bagaimana? Halo, iya Pak, ya. Ya. Terus anak-anak nanti masuk di laman Classroom-nya Pak. Ya, untuk bisa saya praktekkan Pak ya. Tunggu Pak. Saya buka browser yang lain. Saya buka browser yang lain. Oke. Tunggu beberapa saat, soalnya ini banyak sekali yang terbuka. Nah, ini ya Pak. Nanti siswa akan masuk dengan cara yang sama dengan kita. Classroom, google.com. Mereka nanti akan join menggunakan email masing-masing. Gmail ya, akun Gmail masing-masing. Ini belum keluar nih. Saya keluarkan dulu nih. Permisi Pak, berarti nanti anak-anak wajib untuk bisa masuk di Classroom wajib memiliki Gmail ya Pak? Iya Pak, pakai Gmail. Anak-anak itu rata-rata punya Gmail Pak.
Karena anak-anak itu kan punya akun Facebook, punya WA kan, punya Telegram kadang-kadang, punya apa Instagram. Anak-anak itu kadang-kadang punya media sosial yang begitu banyak, punya Line. Jadi misalnya Pak ya, caranya gini sama dengan kita classroom tadi, kemudian mereka masuk di kelas menggunakan akunnya. Oke, setelah dia masuk, nanti hampir sama dengan caranya kita buat kelas. Kita pilih tanda plus, anak-anak akan pilih tanda plus ini, lalu pilih bergabung dengan kelas. Jadi dia bergabung dengan kelas, masukkan kode kelasnya yang tadi dibagikan, lalu ikuti. Nah, itu dia sudah gabung di kelas. Jadi cara bergabung, sekarang dia sudah jadi siswa di kelas MIPA 1. Ya, seperti itu Pak. Cara siswa bergabung di kelas. Yang kedua, memberikan tugas. Tugas itu tidak harus bentuk kuis pilihan ganda yang ada di yang ada di Google Form. Macam-macam. Kalau Bapak menginginkan anak-anak itu mengumpulkan tugas dalam bentuk file Word bisa, file PowerPoint bisa, dan seterusnya. Contoh ya Pak, saya di sini kasih tugas, nanti saya minta anak-anak mengumpulkan dalam bentuk file. Contoh ya, ini sekarang saya masuk sini tugas, saya buat tugas saya buat yang pertama tugas. Nah di sini tugasnya adalah masih materi pembagian polinom. Misalnya petunjuknya misalnya tulislah misalnya makalah ya terkait pembagian polinom. Atau misalnya kalau misalnya guru matematika kasih soal terus minta mereka mengerjakannya dengan dicoret-coret lalu nanti atau diketik lalu nanti diupload bisa juga. Terus tulislah makalah terkait pembagian polinom dalam bentuk. Nah, kemudian yang kedua makalah tersebut diupload dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berikan waktunya kapan Bapak Ibu. Seperti tadi poinnya mungkin 100 ya. Kalau mau 100 boleh, enggak apa-apa. Tenggat waktunya sampai kapan, misalnya kasih waktu sampai 1 minggu. Karena bikin makalah lama nih. 1 minggu. Waktunya berakhir. Kemudian tugaskan. Kasih topik pembagian suku banyak. Tugaskan. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada tugasnya. Sekarang saya sebagai siswa. Saya akan masuk sebagai siswa. Di sini saya lihat ada tugas pembagian polinom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya refresh dulu. Ini belum kelihatan tugasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat sertifikat online atau sertifikat otomatis. Nah, ini saya bahasakan sertifikat otomatis teman-teman, misalnya kerja kelas. Oke, di sini ada tugas. Saya sekarang sebagai siswa masuk. Sini ada pembagian polinom, tugas. Nah, permintaan guru adalah buat makalah. Jadi saya tinggal view penugasan ini. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu, saya